Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Gimana keadaannya? Sehat semua ya? Sebelum pelajaran hari ini ada yang gak berangkat? Ada. Semua? Semua ya, alhamdulillah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dulu. Siapa yang tadi paling gasik berangkatnya? Nah, Mas Noval paling gasik ya. Karena kamu yang paling gasik, maka saya beri hadiah kamu untuk memimpin doa teman-teman sebagai bentuk penghargaan kedisiplinan. Ayo dipimpin doa. Iya, Bang. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Berdoa mulai. Terima kasih doanya, mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan diberi kemudahan dalam menuntut ilmu pada hari ini. Dan sama guru itu belajarlah yang rajin, yang disiplin ya, seperti Mas Noval itu tadi berangkatnya paling asik ya, harus dicontoh ya, berangkat yang asik disiplin. Nah, sebelum kita melanjutkan ke pelajaran hari ini, mari kita sebagai bentuk nasionalisme kita, cinta kita kepada Indonesia, mari kita menyanyikan lagu nasional sebagai bentuk rasa cinta kita terhadap Indonesia. Semuanya berdiri ya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Saya 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, Jakarta dimakmur sentosa. Tepuk tangan untuk kita semua. Dan selanjutnya sebagai motivasi kalian, Pak Guru ingin membacakan penemu. Nah, sang penemu ya, ini adalah kisah yang sudah tidak asing lagi bagi kita. Jadi kalian itu harus menggabungkan cita-cita setinggi mungkin, ya. Cita-cita agar sebagai motivasi kalian dalam belajar. Contohnya ini penemu dari buku yang bertuliskan panduan sekolah madrasah ramah anak atau Al-Ilim ya. Jadi kalian nanti setelah dewasa cita-citanya apa harus diperjuangkan mulai dari sekarang. Dengan cara apa? Belajar yang rajin, terus belajar yang disiplin. Harus ditanamkan sejak sekarang biar nanti kamu
sukses di kemudian hari. Sudah pernah ada yang baca buku ini? Belum. Nah, nanti bisa dipinjam ya di perpustakaan, itu sudah siap ada ya, nanti bisa dipinjam sebagai literasi kamu dalam menambah ilmu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar. Setelah kemarin kita belajar yaitu tentang tumbuhan, selamatkan makhluk hidup ya, kita akan lebih mendalami lagi, yaitu pada masih tema 1 tetapi subtema 3. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang apa? Yaitu sedikit tentang cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhannya. Cara perkembangbiakan hewan dan tumbuhan itu kemarin ada berapa cara? Ada berapa? 2. Apa saja, ada yang tahu? Apa? Generatif. Apa itu generatif? Generatif adalah perkembangbiakan yang melalui perkawinan. Iya, tepuk tangan untuk Mbak Dewi. Kemudian yang kedua apa? Yo, ada yang tahu? Apa? Tidak melalui perkawinan atau vegetatif. Ya, tepuk tangan untuk Mas Rizky, ya. Untuk yang generatif kemarin ada berapa cara? Dengan cara apa saja? Yo, ada yang tahu? Saya Pak. Apa? Telur. Bertelur atau ovipar. Contohnya apa? Ayam angsa burung. Iya, ayam, angsa, burung, pinter ya. Terus yang berikutnya dengan cara apa lagi? Apa? Melahirkan atau ovipar ya, pinter. Contohnya apa, Mbak Vika? Iya, sapi, kucing, kambing. Terus satu lagi dengan cara apa? Apa? Perkembangbiakan generatif dengan cara melahirkan dan bertelur. Melahirkan dan bertelur atau Ovovivipar. ya, ovovivipar. Contohnya apa, Mas? Ikan pari, lumba-lumba, Ikan pari, lumba-lumba dan paus. Ya, pinter ya, semua udah pinter, masuk ingat pelajaran yang kemarin, berarti bagus. Nah, sekarang kalian bisa lihat di papan tulis. Ya, kita akan belajar melanjutkan pelajaran yang kemarin, yaitu hewan-hewan yang sudah mendekati kepunahan. Ada ini apa besar sekali? Ada apa ini? Ada orang hutan. Hewan-hewan tersebut adalah hewan-hewan yang langka. Hewan-hewan yang langka. Kalau seperti ayam, sapi mungkin masih banyak di sekitar kamu. Tapi kalau hewan-hewan yang sudah mendekati kepunahan, ya tadi kita sudah belajar perkembangbiakan, dan ini sudah mendekati kepunahan. Jadi hewan-hewan tersebut harus kita apakan biar nggak punah? Lestarikan. Selain dilestarikan, mereka juga melakukan apa? Perkembangbiakan. Nah, hari ini kita akan belajar hewan-hewan langka ini. Nanti Pak Guru memberi tugas ke kalian untuk mendiskusikan, berdiskusi bagaimana caranya memelihara hewan atau melestarikan hewan tersebut agar tidak mendekati kepunahan. Kalian bayangkan di sekitar rumah kamu mungkin yang tadinya ada kebun, banyak pohonnya, ditebang, ya, untuk buat apa? Buat rumah. Padahal di kebun itu tempat hidupnya siapa? Mungkin ada tupai, ada semut, ada burung mungkin ya. Nah, ketika
kebunnya dibongkar untuk membuat rumah, semutnya pada kemana? Nah, ada yang pindah ke rumah kalian. Nah, itu baru contoh kecil ya. Kalau contoh besar, hutan yang dibongkar, dibuat perkotaan, padahal di situ tempat tinggalnya siapa? Harimau. Harimaunya kemana? Nah, ke pemukiman, ke tempat tinggal. Bahaya atau tidak? Bahaya. Nah, oleh karena itu untuk menghindari itu semua, kalian diskusikan. Nanti saya bagi kelompoknya ya. Ada 18 anak saya bagi menjadi 3 kelompok. Ini kelompok pertama, ini kelompok kedua, dan ini kelompok ketiga. Kelompok ketiga, dari sini saya membagi kamu mendiskusikan apa atau bagaimana cara melestarikan hewan-hewan langka tersebut, ya. Terus kelompok kedua ini mendiskusikan tentang bagaimana cara perkembangbiakan juga untuk menjaga kepunahan perkembangbiakan hewan-hewan tersebut. Terus kelompok ketiga berdiskusi, ini yang kelompok ini pertama tadi berdiskusi tentang manfaat tumbuhan karena sebagai tempat tinggal dari hewan-hewan langka tersebut. Jadi ketiga-tiganya nanti satu tema, satu tujuan. Ada yang tempat tinggalnya yaitu tumbuhan, manfaatnya, terus cara berkembang biaknya, dan bagaimana cara melestarikannya. Saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi, semuanya bekerja ya. Temanya sudah masing-masing ya. Jadi semuanya didiskusikan bagaimana cara melestarikan. Kalau yang di sini ya, diskusi dengan teman-teman kamu. Semuanya bekerja sama ya. Dikerjakan dengan baik. Waktunya 10 menit ya. Tiga menit lagi. Ya cukup ya, sudah habis waktunya. Semua buku ballpoint ditaruh ya. Selanjutnya presentasi ya. Dari kalian apa yang sudah didiskusikan untuk disampaikan ke teman-teman. Disampaikan ke teman kalian biar teman-teman kalian tahu. Nanti kalau teman kalian sudah presentasi kok belum paham bisa ditanyakan. Jelas ya? Yo, siapa dulu? Silakan, saya beri kebebasan untuk kalian yang mau maju dulu. Bisa angkat tangannya. Yo, ngomong berapa? Siap, yo yang ngomong berapa yang siap? Oh ya, kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya saya Marsha, Alma, Putra, dan Nasir akan menyampaikan hasil diskusi kami manfaat tumbuhan. Manfaat
Nah, ini dari kelompok 1 sudah menyampaikan diskusinya manfaat tumbuhan, yaitu tadi apa saja? Ya, menghasil oksigen, terus ya obat-obatan. Kalian kalau belum paham boleh bertanya, silakan. Ada yang mau tanya enggak? Ya, Mas Rizky, silakan. Sebutkan manfaat tumbuhan bagi manusia. Aman, tulis tanyanya. Tulis dulu, yo. Ini bukannya. Nah, ini jangan gas dulu. Nah, pertanyaan apa? Gimana, Mas? Diulang. Sebutkan manfaat tumbuhan bagi manusia. Manfaat tumbuhan bagi manusia. Terus berikutnya ada pertanyaan lagi enggak? Dan nanti dijawabnya sekalian. Jelaskan akibat jika tumbuhan di muka bumi ini punah. Ya, ada 2 pertanyaan dari kelompok berapa? 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah bertanya. Silakan untuk dijawab. Siapa yang mau menjawab? Mas Rizky, Mas Putra, apa Mbak Alma, apa Mbak Marsha? Silakan Mbak Marsha. Ya. Sebagai sumber makanan, bahan baku industri, bahan obat-obatan. Nah, itu manfaat tumbuhan sebagai bahan makanan, bahan industri ya. Jelas Mas Rizky? Ya, udah jelas. Oh, yang kedua. Nilainya keberagaman hayati. Keberagaman Hayati. bisa jelas? Ya, cukup? Yo, Menjelaskan dari diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. nah, tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah berani maju duluan. Berikutnya, yo. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Ini kelompok 2 ingin menyampaikan diskusinya. Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi dari kelompok 2 dengan teman-teman saya Lisa, Alfi, Rizky, Iqbal. Saya dan teman-teman akan menyampaikan hasil diskusi kami dengan cara perkembangbiakan hewan. Cara perkembangbiakan hewan berkembang adalah salah satu ciri dasar hewan sebagai makhluk hidup. Perkembangbiakan harus dilakukan oleh hewan untuk menghindari kepunahan secara umum. Hewan berkembang biak dengan cara seksual atau generatif. Namun ada pula jenis cara hewan seksual atau aseksual. Berkembang biakan generatif dibagi menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovipar. Berkembang biakan hewan secara vegetatif dibagi menjadi 3, yaitu tunas, membelah diri, dan fermentasi. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 2. Terima kasih. Apabila dari teman-teman mau bertanya, kami persilahkan. Yo, yang mau tanya. Saya Tiara dari kelompok 3 ingin bertanya, bagaimana cara hewan berkembang biak dengan cara generatif? Perkembangbiakan generatif adalah terjadi jika sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova. Mau bertanya, sebutkan 5 ciri-ciri hewan ovovivipar.
Oh, ciri-ciri ya, Pak. Ciri-ciri ya, Pak, mau pintar apa ya, Mbak? Kita menetas di dalam kegiatannya. Kita menyusui. Hidup tidak memiliki akhir. Kebanyakan memang bergerak. Kita memiliki kegiatan. Ya, tadi sudah disampaikan ya. Pertanyaannya perkembangbiakan generatif. Tadi sudah dijawab sama Mas Iqbal ya. Paham apa belum? Apa masih bingung? Paham. Terus Mas Novel, ciri-ciri hewan ovovivipar sudah disampaikan tadi ya oleh Mbak Salisa ya. Paham? Paham ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Demikianlah hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandangannya lurus ke depan ya. Kelompok terakhir yaitu kelompok 3. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo beri tepuk tangan. Semangat kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novel dari kelompok 3 dengan teman-teman saya, Eka, Tiara, Salsa, Fian, Naila, akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu cara melestarikan hewan langka dengan cara pertama, menghindari eksploitasi satwa. Kedua, menciptakan penangkaran resmi hewan langka. Ketiga, lakukan relokasi hewan langka. Keempat, memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai pelestarian hewan. Demikian hasil diskusi kami dari kelompok 3. Apabila dari teman-teman mau bertanya, kami persilahkan. Saya Pak. Ya. Saya Masya dari kelompok 1 ingin bertanya, di manakah Taman Nasional Komodo? Di manakah Taman Nasional Komodo? Yo, Mbak Vika yang mau menjawab. Silakan. Taman Nasional Komodo berada di Kecamatan Komodo, Kabupaten Mandailing, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terus ada lagi yang mau bertanya? Saya Pak Ahmad dari Ya. kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana cara melestarikan hewan langka? Bagaimana? Cara melestarikan hewan langka. Ya, Mbak dulu. Menghindari perburuan hewan secara liar, menciptakan anak-anak resmi hewan langka, menghindari eksploitasi satwa, melakukan relokasi habitat hewan, memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai pelestarian hewan. Ya. 2 pertanyaan ya tadi. Yang pertama adalah apa? Di manakah Taman Komodo ya berada? Tadi sudah dijawab ya, jelas ya? Paham ya? Ya. Tepuk tangan untuk mereka. Ya. Terus pertanyaan kedua tadi, bagaimana cara melestarikan hewan langka? Ada beberapa cara ya, tadi sudah disampaikan. Bagus sekali diskusinya, sudah berani mau mengungkapkan hasil diskusinya, mau mempresentasikan hasil diskusinya. Kamu sudah hebat, Pak Guru, beri tepuk tangan, tepuk salut yang luar biasa ya. Jadi terima kasih untuk hari ini. Kita lanjutkan berikutnya. Ini kembali ke sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya tadi sudah diskusi tentang bagaimana cara melestarikan hewan dan kita masuk pada
Bisa? Ya, namun sebelumnya Pak Guru sampaikan, jadi ini salah satu contoh hewan langka ya. Tadi membuat penangkaran ya, ini penangkaran orangutan. Terus tidak melakukan perburuan. Biasanya diambil kulitnya kalau harimau, ada yang diambil apa itu? Taringnya kalau gajah. Nah itu tentang hewan langka. Ada pertanyaan? Apa sudah jelas semua? Jelas. Di mana Mas Novel? Sini ada apa? Pak, saya mau bertanya. Oh bertanya apa? Pulpen saya hilang. Oh pulpennya hilang. Ini yang ada yang tahu nggak ini pulpennya Mas Novel hilang? Kasihan ini. Punyanya satu ya, hanya satu. Iya. Oh ini punya siapa? Ada yang tahu nih? Nggak ada. Ada yang tahu nggak? Hah? Kamu tahu? Coba sini, kamu tahu? Hah? Saya menemukan pulpen Pak di bawah tutup. Oh menemukannya kapan? Kemarin. Kalau ini dibilangin Pak Guru ya, kalau nemu pulpen, nemu ini semuanya saja ya. Kalau menemukan barang apapun itu diinformasikan ya, dikasih tahu. Ini saya nemu pulpen atau nemu jajan, nemu apa saja. Biar yang kehilangan tahu. Ini kasihan pulpennya hilang, tapi Mas Rizky diem saja ya. Jadi kalau menemu barang dikasih tahu kan ya. Nah ini pulpennya benar ini? Ya udah itu pulpennya. Ya terima kasih. Ya, itu ya. Jadi kalau menemukan barang itu dikasih tahu. Kita lanjutkan masuk pada pelajaran bahasa Indonesia. Pak Guru menyajikan 3 paragraf ya. Sudah Pak Guru tuliskan di sini. Nanti kamu diskusikan. Kamu menentukan ide pokoknya. Menentukan apa? Ide pokok setiap paragraf ya. Nanti semuanya mengerjakan diskusi lagi. Ini untuk pelajaran bahasa Indonesia. Dibaca dulu dengan seksama, dengan cermat, dengan teliti. Nanti baru dicari ide pokoknya, didiskusikan. Nanti hasil diskusinya dituliskan di kertas yang bawah. Ya, lembar kedua, lembar kerjanya. Saya beri waktu 10 menit lagi ya. Mulai dari sekarang, silakan. Silakan didiskusikan. Ya ditulis di situ. Hasilnya ditulis. Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Mana? Paragraf pertama itu apa? Paragraf kedua itu apa? Itu pokoknya. Ya ini paragraf 1. Ini namanya paragraf 2. Ini ada 3 ini. 1, 2, 3. Pertama mana ya? Lima menit sudah berjalan. Yo. Gimana? Iya, ini 1, 2, 3. Ada 3 paragraf.
Ide pokoknya mana? Delapan menit berjalan, tinggal 2 menit ya. Ya, 1 menit. Habis, selesai. Ya, cukup ya. Semuanya berdiri dulu. Ya, tidak ngantuk. Ya. Tabung 1, tabung 2, tabung 3, tabung 4, tabung 5. Tabung konsentrasi. Aku Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. ya, tepuk tangan dulu semua. Nah itu tadi sudah diskusi ya. Silakan untuk dipresentasikan lagi ya. Nanti dibaca paragrafnya, terus ide pokoknya apa ya. Yang satu kelompok yang maju cukup 1 saja. Yang suaranya keras, ayo silakan. Kelompok mana dulu, ayo. Bebas ya, dari ketiga paragraf itu bebas, kamu mau pilih yang mana boleh. Ayo, kelompok mana dulu? Angkat tangannya. Yuk. Hafal? Ya, hafal, ayo. Paragrafnya dibaca dulu, di bawah paragrafnya. Kamu paragraf berapa? Ya, dibaca dulu, terus nanti ide pokoknya apa. Jangan di tempat yang silo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari harus mereka hewan dan hewan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Ya, pokok paragrafnya mana? Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Nah, berarti berada di awal paragraf. Berarti itu termasuk paragraf apa kalau di awal? Hah? Induktif atau deduktif? Awal. Nah, awal paragraf itu apa? Induktif apa deduktif? Jangan ragu-ragu. Ya udah bisa ya. Jadi untuk paragraf pertama itu pokok paragrafnya adalah Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan
Apa lagi? Ayo. Salisa, ayo. Salbila. Paragraf kedua ya. Kenapa? Nah, ayo. Taman Nasional banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Nasional Tanjungan Putih di Kalimantan yang melindungi orang dan tujuan liburan. Taman Nasional Danau Kalimantan dengan perlindungan yang mencukupi berkurang tsunami. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia seperti Taman Nasional Tanjungan Putih di Kalimantan yang melindungi orang. Tepuk tangan. Yang terakhir, ngomong terakhir, silakan. Partner. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan juga untuk menjadi penyebab utama kerusakan hutan tempat hiburan tersebut. Nah, tepuk tangan untuk. Nah, itu tadi kita belajar tentang mencari ide pokok paragraf. Nah, bisa ya. Nah, kita lanjutkan yaitu tentang negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN. Kemarin ada berapa negara? 10. Nah, untuk kali ini kita akan setelah kemarin kita belajar tentang mata pencahariannya, kita akan belajar tentang kondisi politik. Ya. Contohnya Indonesia, kepala pemerintahannya adalah presiden. Kemudian mata uangnya adalah rupiah. Terus bentuk negaranya apa? Bentuk negara. Hah? Terus tanggal merdekanya kapan? 17 Agustus tahun 1945. Nah, sekarang kamu amati nih ya. Contohnya tadi Indonesia nih. Nah, ini Indonesia. Ibu kotanya apa? Jakarta. Kepala negaranya presiden. Kepala pemerintahannya presiden. Sedangkan negara anggota ASEAN itu ada berapa? 10. Ya. Ada mana saja? Indonesia,
negaranya apa? Presiden. Terus? Kepala Pemerintahan Perdana Menteri. Ya, Perdana Menteri. Hari kemerdekaan 9 November 1953. Ya, terus luas wilayahnya apa enggak? Apa? Berapa? 800 km persegi. Iya, pinter ya. Apa ini? Terus ada lagi yang tahu lagi? Negara mana lagi? Ya, ingat mana? Ya. Indonesia ini udah. Ya, boleh. Apa? Kepala negara presiden. Presiden. Kepala pemerintah presiden. Presiden. Ibu kota Jakarta. Bahasa Indonesia. Mata uang rupiah. Luas wilayah Bapak. Wow, ya. Tepuk tangan Mas Nasir. Kalau udah menanggapi pertanyaannya ya. Terus siapa lagi? Satu lagi, yuk. Yang bisa. Oh iya Mbak Eka. Negara mana Mbak? Berdiri. Brunei Darussalam. Kepala negara Sultan. Kepala pemerintahan Sultan. Kota Kediri Jawa. Bahasa nasional Melayu. Mata uang dolar Brunei. Luas wilayah 5.945 km persegi. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Eka. Itu sistem politik negara-negara anggota ASEAN. Jadi hari ini kita sudah belajar pelajaran apa saja? IPA tadi tentang apa? Melestarikan kelangkaan hewan. Terus mencari ide tokoh dan mengetahui sistem politik negara-negara anggota ASEAN. Nanti di rumah dipelajari lagi, dibaca lagi. Ya, jelas? Jelas? Nah, ini ada tugas nanti di rumah dikerjakan ya, semuanya mengerjakan tugas di rumah ya. Dikerjakan di rumah. Besok pertemuan yang akan datang di bawah ya. Ya, nanti di rumah ngerjainnya. Nah, untuk hari ini itu saja dulu. Sudah selesai, alhamdulillah pelajaran tematik tema 1 sub tema 3 yang mencakup IPA, bahasa Indonesia dan IPS. Pak Guru garis bawahi melestarikan hewan-hewan langka adalah tanggung jawab bersama, tanggung jawab kita semua sebagai warga negara. Kemudian kita juga harus bisa mencari ide pokok, paragraf, dan mengetahui politik pemerintahan negara-negara ASEAN. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah.